Selamat datang di Bego Teknologi dan kita sekarang lagi di jam 2 malam dan harusnya tayang jam 2 siang nanti. Jam 2 pagi. Oh, pagi. Iya, jam 2 pagi ya. Ya. Ini efek kopi ya gitu ya. Tapi hari ini kita kedatangan sponsor yang sangat spesial. Betul, spesial. Jauh-jauh dari Malang lalu ke Thailand lalu menuju ke JGC. JGC. Ya, itu ya. Terima kasih untuk Bapak Dika. Sponsor hari ini kita disponsori oleh Rengginang Thailand. Ya. Sawadikap. 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 I'm Lady Boy. Itu lucu banget kenapa ya? Ya ini dari rengginang dari namanya Tong Ampai. Gue nggak tahu lah apa ya. Tapi terima kasih Pak Dika. Yes. Ya rengginangnya enak sekali loh. Iya. Terima kasih untuk DKI dia. Itu kan belum dibuka. Udah. Yang tadi kan bahaya. Iya. Ya kan? Jadi di hari ini kita membawakan berita yang menurut gue cukup panas untuk ya permulaan puasa. Permulaan puasa ini brand-brand itu emang makanan banget nih. Iya. Betul. Karena ingin jualan di Lebaran ya kan. Iya, iya gitu biar THR lancar ya. Iya. Dan tapi untuk permulaannya gue ingin mengasih tahu ya pada orang yang komen ini ya. Ini namanya Mas Dan. Mas Dan. Di konten Oppo kita, ternyata ada yang komen katanya gini, Bang, lu nggak diundang Samsung Indonesia, lu sih roasting mulu, jaga omongan bang jadi media, biar netizen aja yang kasar. Kata siapa? Iya. Kata siapa? Kita diundang loh sama Samsung gitu Betul. ya. Jadi ternyata sekalian aja di berita ya. Boleh. Ya, Samsung A34 1080 pertama di Indonesia. Betul. Harganya, enggak usah harganya berapa sih ini? Ya kita kisaran starting dari 4.999.000 atau 5 juta. Tapi beda Beger, nggak cuma A34 aja yang rilis, tapi A54 pun juga rilis. Oh iya itu adalah jadi gini loh, gue kan nanya ya. Jadi kita bertanya sama orang Samsung, yang dimana 10 pertanyaan yang dijawab cuma 2. Ya nggak tahu kan, mungkin nggak ada waktu untuk menjawab ya kan. Karena kita growth bareng komunitas emang serem-serem pertanyaannya gitu ya. Jadi A34 itu difungsikan untuk kalian atau lu yang suka nge-story atau post kayak asal foto aja gitu. Iya. Nggak pentingin soal kayak kualitas, noise, segala macem gitu. Nah, tapi lebih pentingin soal spesifikasi handphonenya. Iya. Mungkin lu seorang gamer atau mencari kayak mendingan Dimensity lah daripada si Exynos. Iya kan, karena beberapa kali Exynos mengecewakan ya kan. Iya. Apalagi lu fans Samsung yang pengen ngerasain Samsung plus Dimensity. Ini baru ya sih? Ini baru. Oh baru ya, jadi ini brand new Samsung untuk pakai Dimensity 1080. Pakai Dimensity, gue lupa. Harusnya ada Dimensity. Oh harusnya ada, cuman ini kayak baru comeback gitu ya. Iya. Jadi ya harusnya sangat big deal lah gitu. Bener. Dan Dimensity 1080 walaupun kalian bilang ini peningkatannya kecil, tapi tetap 1080 gitu. Ada 1080 dibanding lu pakai 695. Iya, 695 lagi, 695 lagi, 695 lagi. 3 kali. Ya kan? Jadi ini bisa rekam up to 4K gitu ya. Apalagi desainnya untuk lu yang duitnya kurang nggak bisa beli S23. Bisa pakai ini. Iya, karena bagian belakangnya tuh udah keren banget. Keren banget. Walaupun ya emang nggak besi juga. Iya, nggak fleksibel lah. Kalian bisa lihat dari depannya memang itu salah satu minornya yaitu pakai water drop punya. Iya. Gitu. Tapi klasik Samsung selalu IP ratingnya ini yang menarik. Iya. IP67. Iya, yang mana ini menarik juga ya. HP 5 jutaan yang mungkin lo udah spending uang gede ya untuk di handphone itu, lo mendapatkan ekstra proteksi. Ekstra proteksi, apalagi jadi ini bisa ke kedalaman 1 meter selama 30 menit lah. Iya, gitu. Setidaknya ya walaupun sekarang udah mulai musim panas ya. Iya, musim panas. Ya, siapa tahu ntar handphone hujan-hujanan masih bisa. Mungkin maksudnya ini untuk berenang kali. Betul. Gitu ya. Tapi ya gitulah. Jadi ini bisa jadi menurut lu ini dia. Pertimbangan nggak sih untuk lu habisin THR untuk A34 menurut lu? Apa A54 aja sekalian? Boleh sih. Cuman kalau ada yang bagus kira-kira masih ada nggak nih, Ger? Ternyata ada. Ternyata ada gitu ya. Iya. Jadi sesuai Instagram ya dari Xiaomi Indonesia. Oh, kita beli ke Xiaomi, guys. Iya, Redmi Note 12 Pro. Itu udah mau rilis. Nih. Kita kasih lihat kali ya. Harusnya saat video ditayang lagi pada hands-on, tapi kita sudah megang gitu. Speknya ya udah. Gitu ya. Tapi untuk kalian yang mau tahu speknya, harganya, hasil kameranya, mending pantengin IG kita di Nyandot Teh. Nah, Nyandot Teh ya. Jadi ya ini kalau dari ini desain sih menurut lu gimana desain nih? Menurut gue memang desainnya ini kayak kalangan kelas mid level. Tapi gue suka banget sama warna hitamnya ini. Kayak gue nggak pernah
Ternyata bagus sih kalau hitam ya. Iya gitu kan, apalagi lu bisa ngaca di sini gitu. Ya walaupun fingerprint. Ya fingerprint. Langsung kita kasih minus tuh. Langsung kasih kita nggak bias. Iya nggak bias gitu. Kita di sini nggak disponsorin Xiaomi sama sekali gitu ya. Iya. Tapi mereka ngasih kesempatan buat kita buat nantangin apakah kita bisa roasting barang ini. Lu udah gila lu Xiaomi lu ya. Lu yakin sama barang lu ya. Tapi gue suka gitu yang confident begini gitu. Iya. Jadi gue rasa mungkin THR akan lebih worth it ke HP-HP yang kayak gini gitu ya. Tapi ya kita lihat lagi, kita kan juga belum bisa benchmark nih handphone. Bukannya karena memang nggak bolehin Xiaomi, kita mau ngetes pun nggak bisa. Nggak bisa, masih di lock. Iya, kita nggak bisa dari mark. Ya mungkin dari Xiaomi juga. Dari Xiaomi juga ya. Jadi tunggu aja reviewnya mungkin ya. Tanggal berapa Pak Ali? Ya kalau dia launching aja lah. Tanggal 30. Tanggal 30. Tanggal 30. Ya berarti tanggal 30. Tanggal 30-an mungkin sama sekalian harganya gitu. Tapi gue pastiin ini worth it banget buat lu consider. Ya, menurut gue ini sangat menarik sih. Iya, karena ada beragam hal yang tidak bisa kita kasih tahu gitu kan ya. Iya. Cuman menurut gue sumpah Xiaomi berani banget ngeluarin barang ini di harga yang wow, gila. Iya. Bukan mahal, bukan murah, jadi silakan tebak sendiri wow-nya apa ya gitu ya. Tapi kita belum ngomongin itu handphone Xiaomi apa ya? Oh iya, gue belum juga gue. Ya ini Redmi Note 12 Pro tadi udah ngomong. Nah, jadi ini adalah seri Redmi Note 12 series yang tertinggi guys. Tertinggi langsung dikeluarin sama Xiaomi gitu untuk mengejar pasar lebaran tentunya gitu ya. Karena mereka butuh THR juga. Iya, gitu ya. Betul nih. Dan mereka tuh lumayan pede untuk barang ini, jadi ya sekali lagi lu coba deh perhatiin dulu. Boleh sih lu langsung A34 boleh. Tapi coba lihat dulu deh, sabar gitu. Ya, sabar ya. Ini kan memang ini momen untuk lebaran nanti. Jadi kalian mesti sabar aja. Dan gak cuma Xiaomi, sebenarnya ada Vivo juga V27. Oh, V27 tuh bagus banget. Iya, itu udah mau rilis. Cuman kita nggak mau bahas ya. Karena kita nggak punya barangnya, nggak pernah dikasih. Gak pernah main ke nyantai Vivo ada apa sih? Padahal kameranya bagus loh. Ada OIS plus AIS. Ya, simpelnya sih nggak mau di roasting. Nggak mau di roasting kali sama Vivo. Kayak nggak mau di roasting sama kita. Nggak mau di roasting sama kita kayaknya gitu. Padahal kayaknya barangnya nggak bisa di roasting gitu ya. Masa iya? Iya kan udah ada di Fit Gadgetin. Iya berarti kan tandanya bagus sekali. Bagus. Gitu ya. Tapi udah lah, itulah HP-HP yang akan bermunculan dan lu bisa pikirin kemana THR lu mau dihabisin gitu. Betul, gitu ya. Tapi kita beralih langsung ke si paling ini badut yang dari kemarin kita udah kata-katain sebenarnya. Nggak kata-katain lah, lebih ke kritik aja gitu ya. Snapdragon ternyata tidak bisa berhitung. Ya kan harusnya ada 7 Gen 1, 7 Plus Gen 1, gitu, 7 Gen 2 gitu. Langsung loncat ke 7 Plus Gen 2. Gila banget sih ini ya. Coba menurut kalian gimana nih maksudnya si Snapdragon kenapa menamakan jadi 7 Plus Gen 2? Kenapa tidak kayak tadi disebutkan Gary barusan gitu? Iya gitu, kan ada lagunya tuh 1, 2, 3 gitu ya. Jadi 1 plus 2 plus 3 gitu. Gua nggak tahu juga gitu. Cuma yang jelas adalah update-nya ini adalah dari 7 Gen 1 itu bener-bener signifikan gitu. Betul. Karena dia bisa compete sama 8 Plus Gen 1. Ini masalah arsitektur ya, bukan fitur ya. Dan gua rasa ini adalah sebuah harapan buat lu para pecinta Snapdragon yang tiap hari ngatain Dimensity. Nah, ini bisa lah lu tungguin gitu ya, walaupun barangnya tidak tahu kapan keluar gitu kan. Itu dia masalahnya. 6 Gen 1 nggak ada, 4 Gen 1 nggak ada. Iya. Ada 7 plus 2. Aduh, 7 plus Gen 2 gitu ya. 7 Gen 1 aja nggak tahu ya barangnya. Kayaknya gue udah nggak mau komen deh, Ger. Iya kali ya. Gue udah nggak mau komen soal ini. Iya gitu ya. Emang oke, cuman ya udahlah gitu hitungannya. Gini loh guys ya. Ini nih handphone chipset nih ya oke lah udah keluar 7 Plus Gen 2. Wow, gitu dengan fitur-fitur yang sangat menggiurkan. Iya, gitu, tapi nggak jelas masuk di Indo. Iya, masuk Indo apa enggak juga nggak tahu. Kan gitu ya, seperti Xiaomi 13 Lite yang nggak tahu kabarnya gimana. Padahal kita mau nyobain 7 Gen 1. Ayo, mending kita taruhan aja guys. Lu komen kira-kira handphone apa yang dibawa si 7 Plus Gen 2 ini ya. Dari lu apa kira-kira, Ger? Brandnya aja. Brandnya kayaknya sih Vivo selalu duluan Kalau gua cukup pede sama si mungkin Xiaomi. Oh Xiaomi ini dari HP ini sih emang kayaknya sih dia mau killer-killeran nih. Gue nggak tahu gitu. Cuman ya silakan komentar ya gitu ya. Iya. Untuk coba menurut kalian gimana? Iya gitu ya. Dan jangan lupa juga. Jadi kita kemarin tuh bikin ini kan kemarin ini masih nyambung sama story kita kemarin gitu ya. Kita sedikit ngerosting Snapdragon gitu ya. Jadi kalian bisa loh ngetek meme ke kita setiap Sabtu atau Minggu gitu. Bisa kita nanti mungkin kita repost atau kita kayak reaction di Bego Teknologi sekarang, atau kalau meme kalian baal kita roasting bisa-bisa. Roasting balik Abis-abisan gitu ya.
Tapi ya dari Snapdragon ada juga dari ada berita dari Om Deddy Irfan ternyata. Oh, iya? Dari Jagat Review yang mengeluarkan Dimensity 7200. Yes. Ini tuh Dimensity-nya emang secara arsitektur tuh nggak lebih wah dari Snapdragon, cuman bisa lu pertimbangin lah gitu. Walaupun sih secara angka benchmark ya ternyata kalah sama 778. Bener juga. Gitu. Tapi ya gini lah, artinya konklusinya adalah kenapa Snapdragon dan Dimensity ini mengeluarkan mid-range yang kenceng-kenceng seperti kayak cuman menuin KPI doang. Yang penting ada yang launching. Iya, ada yang launching gitu. Ya, ini seven-nya mana nih? Iya. Seven-nya mana nih? Ini masukin gitu ya. Walaupun ya barangnya pasti goib gitu. Harusnya sih ya kita memberikan harapan penuh lah. Setidaknya ada chipset baru lah. Iya. Lebih refresh pasti lebih bagus ya. Walaupun ada beberapa kekurangan pastinya. Pasti ada kurang. Cuman pastinya ini ya jadi salah satu faktor ya kalau teknologi itu sedang berkembang. Gitu. Kalau nggak baru-baru berarti lagi nggak berkembang. Iya, ini berkembang banget Iya, sih. sama gila. gue mau nambahin sih Ger, buat kalian juga nih mungkin apa ya, lu nanti bakal lihat reviewnya bagaimana ya. Soal 7 Plus Gen 2 tadi, gue mau kasih tahu ke kalian. Jadi nih chipset mungkin sama performanya sama 8 Plus Gen 1 ya. mirip-mirip. Tapi kalian mesti sadar, semuanya itu nggak cuma sekedar Antutu aja atau enggak benchmark sintetis aja gitu. Iya, karena balik lagi ke real use. Iya, lu mungkin bisa bandingin perbedaan fitur-fitur yang diberikan sama 7 Plus Gen 2 dibandingkan Snapdragon 8 series. Karena yang jelas aja 7 Plus Gen 2 itu nggak bakalan bawa ya hardware ray tracing. Oh, nggak bakalan. Iya, fitur-fitur kamera yang advance itu nggak ada Iya. gitu. Tapi ya setidaknya dia membawa base spesifikasi yang udah tinggi, yang udah oke lah buat di 7 seriesnya. Iya, 7 series ya. Dan itu yang dilakukan juga sama Dimensity 7200 sebenarnya. Yes, sama. Dia mirip-mirip sama 8000 kayak Iya, gitu. jadi memang nggak cuma sekedar Antutu aja ya, nggak kayak CPU aja Iya, gitu loh. CPU aja CPU komputer enggak. maksud gua gitu. Ini SoC beda loh. Beda loh, SoC itu kan banyak itunya lah, Iya. bentar lah gitu ya. Tapi ya jelas silakan ditunggu kan. Sepertinya tahun ini banyak mid-range yang menarik sepertinya. Betul, gue sih Jadi mengharapkan. jadi boleh lah lu save duitnya atau lu mau ngabisin lebaran sekarang karena ada barang-barang yang bagus. Nah, boleh tuh ya. Jadi langsung aja lah kita ke Pacul of the Week. Pacul of the Week. Dari Real Traps. Ini Yo. dari fotonya sih wibu sih. Ampret emang. Emang traps ya. Iya. Malah makin penasaran sama Snap 685 ini alias Snapdragon for Xiaomi. Ya emang iya gitu. Emang kan Xiaomi itu salah satu ini ya, yang brand yang suka mengoprek chipset, ya kan? Sebelumnya kan ada Dimensity ya, Ada Dimensity. yang Ultra ya kalau nggak salah ya. Ada yang ultra ya di Nah, Dimensity. sekarang Snapdragon pun diubrak-abrik sama si Snapdragon, sama si Xiaomi. Iya, jadi kalau kemarin di 12T ada Dimensity for Xiaomi, nah ini sekarang Snapdragon kena. for Xiaomi lah. Walaupun nggak di seri 7 ya, ini 680 plus 5 gitu. Gue nggak tahu gitu kan, Iya. apa yang akan dilakukan oleh Xiaomi gitu. Tapi yang jelas mungkin ini akan menjadi pilihan budget yang terbaik sih harusnya. Ya, menurut gua setidaknya daripada lu dapatin chipset yang lama aja gitu ya, setidaknya si Xiaomi ini berani mengoprek gitu ya, Iya. mendapatkan performa frekuensi yang lebih tinggi. Iya, dan kalau kata orang Xiaomi-nya sih ini 680 di-tweak jadi 685. Ya udah kita sebutnya Snapdragon for Xiaomi. Snapdragon for Xiaomi. Jangan lupakan itu ya teman-teman. Iya. Silakan sebarkan gitu. Lalu langsung aja pertanyaan kedua. Dari Alfi Wijaya, tahun ini India sangat dispesialkan oleh brand smartphone. Tapi gue setuju banget sih. Bener, gue juga setuju Ini sih. setuju banget sih. Ini Realme. Ini kita ngomongin Realme ya. Balik lagi ke Realme. Realme di Indonesia itu 920. Terus ada lagi 695. Iya. Spek lebih rendah, harga lebih mahal. Gak masuk akal gitu. Gua nggak tahu apa yang terjadi di India ya. Gitu maksudnya. Mungkin India emang punya kayak privilege penduduknya lebih banyak Betul. mungkin. Dan di situ juga ada banyak pabrik-pabriknya juga kan lebih Iya. advance. Jadi ya kayaknya sih emang mungkin aja gitu. India bikin HP beda dari negara-negara yang lain. Bener, emang kayak India ini kayak mungkin lu lihatnya sekarang kayak negara yang jualan pinggir jalan kayak Pakai tangan tau lu. Makan pakai tangan gitu, nggak masuk akal Iya, gitu. tapi di sektor industrinya dia udah lebih maju juga daripada kita, guys. Iya, dari kita dan mereka lebih konsumtif soalnya. Benar iya, juga. gitu. Mereka lebih militan lah untuk brand-brandnya sendiri. Makanya banyak brand tuh yang berani untuk all in ke India. Bener juga. GG banget sih India ya. Semoga Indonesia bisa lah diginiin lah ya. Ya, tapi gue mau kasih tambahan juga nih untuk kali ini gitu ya. Buat kalian nih, gue juga, buat kita juga gitu ya.
Ya sekarang kayaknya kita mesti pertahankan kurang-kurangin maksud gue ya untuk membandingkan harga di India. Oh iya. Karena itu hanya memberikan harapan palsu kayak. Iya, hanya Selama 2023 harga ini di India itu murah, pas masuk Indonesia wow. Iya gitu. Gua sama Aldi tuh nyari-nyari referensi ini harganya berapa gitu ya. Kayak misal 4 juta, 5 juta. Pas masuk Indo, harganya ngeri banget. Gua nggak tahu ya maksudnya apa sih ya pikiran brand ini atau ada macam-macam hal yang kita nggak tahu gitu kan. Ya mungkin yang paling jelas faktor utamanya itu mungkin birokrasi pas masuk ke Indonesia. Nah iya itu birokrasi masuk Indonesia itu kita jujur-jujuran aja katanya emang nggak murah. Iya dan nggak mudah. Udah nggak murah nggak mudah. Nah gitu ya apalagi banyak berita-berita yang kayak misalnya flagship gitu-gitu akan susah masuk ya kan. Iya. Dan beragam berita yang agak-agak rahasia gitu ya. Jadi ya nikmati yang ada gitu ya. Iya. Kita nggak usah berkaca ke India terus banding-banding Indonesia karena endingnya akan jadi sakit hati. Jadi tidak usah lah, tidak usah berharap banyak lah. Jadi kita nikmati saja teknologi di Indonesia. Iya. Jadi mungkin untuk selanjutnya ya handphone barunya kita harus ya kurang lihat harga. Iya, kurang lihat harga lah. Jadi ngeliat spek aja untuk jadi patokan, bukan pasti masuk ya kayak kemarin 1080 atau 920 kan. Iya. Itu kan nyebelin banget gitu. Iya. Jadi ya udah lah ya, namanya juga Indonesia gitu. Iya. Lanjut ke siapa Ger? Muhammad Naufal Al-Fatin, gue baru lihat nih. Panjang juga ya. Ampret lu ngasih gue lu. Nih ya, lihat-lihat Xiaomi 13 Lite di sekitaran harga 5,9 tapi buat performa sih masih bagus Poco F4 sih. Ya jelas. Dan kalau emang katanya 13 Lite ini bukan buat HP gaming dan lebih ke gaya dan kamera, dengan harga segitu mending 12 Lite aja gak sih? Di 5 juta aja, dari segi spesifikasi nggak jauh-jauh banget, bahkan beda downgrade gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi katanya mendingan 12 Lite aja daripada 13 Lite di. Iya, tapi yang nggak tahu kalau masuk Indonesia harga berapa. Nah, ini dia. Pertama, balik ke pertanyaan kedua tadi. iya, jangan lihat harga di luar negeri. Jangan lihat di harga di China, di India, bahkan di global gitu. Jangan lihat dulu karena keadaan Indonesia ini kan lagi tahun-tahun banyak politiknya kan. Betul. Gitu kan. Jadi banyak perubahan-perubahan yang unexpected gitu. Iya. Jadi tiba-tiba ntar harganya bisa spike, bisa lebih murah gitu ya. Iya, kalau misalnya kita lihat dari spek Xiaomi 12 Lite naik lagi ke 13 Lite, mungkin beda ya spesifikasi. Apalagi ini udah pakai 7 Gen 1, sudah dipastikan harganya itu bakalan melonjak kalau masuk ke Indonesia. Melonjak tinggi. Iya, cuman sih kalau dari komunitas-komunitas gitu ya, dari komen-komen yang gue lihat kayaknya mendingan 12 Lite sih emang sih. Ya, untuk saat ini gitu untuk kan. Untuk saat ini gitu karena Gue gak lupa sih untuk harga 12 Lite itu saat ini berapa. Cuman yang udah pasti karena memang beberapa waktu terakhir kan memang brand di Indonesia tuh pakai chipset lama gitu ya. Iya. Otomatis chipset lama di handphone baru harga diturunin gitu ya. Dengan datangnya itu juga yang satu mungkin gue bisa ngira-ngira harganya itu 7 juta atau 8 juta. Nah, mendingan 12 Lite. Gitu. Atau kalau lu punya duit 7-8 lu bisa beli Xiaomi 12 8 Gen 1. Udah itu aja lah ya Itu gitu ya. Dan dia. pertama dan balik lagi kita tidak usah berharap 13 Lite masuk karena kayaknya tidak mungkin. Nggak tahu juga Nggak sih. tahu gitu. Soalnya 13 Lite aja pas lagi di launching Eropa berapa tuh harganya? 8 jutaan gitu. Ya sekitaran Iya, segitu ya. 8 jutaan. Dan itu pun masih di harga Eropa ya? Harga Eropa gitu. Belum harga Indonesia. Iya ya, harga Indonesia itu nggak mungkin lebih mahal sih mungkin, cuman ya sekitaran segitu sih kayaknya. Jadi ya, Lite itu udah rasa kayak flagship ya. Iya, rasa flagship aja gitu. Jadi ya seperti itu guys, kalian bisa ekspektasi untuk harga-harga saat ini. Dan kira-kira nih, kan udah mulai puasa, berarti harusnya minggu depan udah mulai puasa ya. Ya, harusnya mulai puasa. Ya kira-kira kalian udah mulai nabung gak nih buat handphone barunya dia lebaran nanti gitu. Iya, apa sih HP-HP yang lu incer? Tulis di komentar gitu ya. Yang pasti ini bakalan banyak banget handphone yang bakal dihadirkan untuk di puasa nanti. Iya gitu. Tapi apapun pilihan orang jangan berantem ya. Karena IPS sama AMOLED aja orang berantem loh. Iya. Itu nggak masuk akal lu. Nih gini ya. Lu orang-orang yang berantem IPS sama AMOLED. Rules pertama mau debat IPS sama AMOLED adalah beli dulu barangnya. Iya. Baru. Kadang-kadang tuh orang suka ngelihat spek terus review-review gak jelas gitu kan. Jadi kayak kayaknya bagus ini bagus. Enggak juga gitu. Dan Kayak gue nggak tahu kenapa orang bisa dapat ini informasinya. iya, informasi kayak tahu gue kadang-kadang tuh gue ngeliat ini sorry aja ya. Info-info netizen tuh kadang-kadang suka kayak out of the world gitu loh. Maksudnya, ini dapat dari mana sih ini? Iya, kita sebagai DPT pun jadi bingung. Gitu. Jadi bingung ya. Ini bener gak sih warga-warga ini? Atau hanya mengada-ngada gitu? Nggak, kadang-kadang gini loh, orang bilang rusak karena ngalahin teknologinya, tapi nggak juga.
beberapa orang tuh make kayak orang tolol aja gitu kan. Iya, nggak jelas makanya dan nggak sesuai gitu loh. Nggak sesuai sama arusnya gimana gitu. Tapi jadi udahlah ya. Terserah lo dah. Yang penting berantem tapi jangan sampai pukul-pukulan beneran lah gitu ya. Susah yaudah. juga. Susah juga lah ya. Jadi bagaimana Pak Aldi? Tutup saja lah. Ya udah, mungkin aja lo Bego Teknologi kita minggu kali ini, dan semoga minggu depan itu banyak handphone baru lagi karena memang ini udah mulai walaupun seharusnya baru. Jadi ya semoga kalian punya duit buat di lebaran nanti. Semoga THR-nya nggak cuma buat keluarga aja tapi bisa buat beli handphone baru juga. Iya, mungkin bisa beli HP ini. Nggak tahu gitu ya. Jadi ya udah, mungkin itu aja. Di sini ada gua Ali, sebelah gua Gary, dan kameramennya ada Lira. Kita mau tidur. Bye bye.